Ya, dalam keyakinan agama, perintah agama, ya kita itu memang diminta atau dianjurkan, malah diwajibkan untuk memberikan zakat, berderma, membantu, infak atau apapun. Itu selalu baik. Apalagi di Indonesia kan masih banyak sekali orang yang harus kita bantu. Saya cuman ingin mengingatkan, ya bantulah orang sekuatmu. Ya kalau di dalam kepercayaan saya udah jelas banget ya. Kalau mau bantu tuh mulai dari mana? Dari keluarga. Bantu dulu keluargamu. Jangan mikirkan yang lain dulu. Ya, nomor 2, orang di sekitarmu, tetangga-tetanggamu. Baru setelah itu mau kemana-mana, silakan. Ya, ini banyak sekali yang minta bantuan dengan berbagai macam. Kadang-kadang modusnya itu doang tuh, minta cumang ini sekali di saat. Kayak saya juga kan banyak yang masuk tuh. Waduh, dulu saya sempat bantu, sekarang aduh, saya mikir lah. Orangnya nggak dikenal gitu. Kadang-kadang rekeningnya juga atas nama pribadi, padahal dia mintanya untuk kepentingan kegiatan kelompok tertentu gitu. Kita juga nggak bisa verifikasi. Ya, saya pernah gitu. Tapi kalau kita mau bantu, bantu aja. Dulu juga waktu saya lagi top Siapa Berani gitu, tiap pagi gitu, saya dan Alia Rohali, habis siaran pasti ditunggu orang tuh. Tapi sekali kita ngasih, nanti dia berbondong-bondong. Jadi gini loh ya, jadi gini. Yang disampaikan saya tidak akan bahas itu sebenarnya ya. Hati-hatilah dalam membantu. Satu, kalau bisa kita bantu tuh bantu kail, jangan bantu ikan. Ya kalau bantu ikan kan tidak menyelesaikan masalah ya. Dan hati-hati juga dalam membantu. Bantulah, bantu itu selalu baik, selalu ada pahalanya. Kadang-kadang ada orang datang kepada kita, kita nggak kenal dia. Kalau kita terketuk hati mau bantu ya bantu. Ya tanpa curiga, oh nanti kita dibuang. Saya dulu kan sering tuh, ada ibu nih ya, kadang-kadang minta bantu berkali-kali untuk hal yang sama gitu. Ya dia untuk kemalangan yang sama gitu. Ada yang mengatakan, Pak anak saya baru meninggal Pak. Waduh, berapa kali saya bilang banyak sekali anak ibu gitu. Jadi hati-hati juga membantu orang. Jadi gini, membantu itu kalau kita bantu orang sekali, dia terima kasih itu. Nomor 2, kalau kita bantu 2 kali, dia mengantisipasi itu. Loh, kemarin saya minta ini, bantu dikasih. Oh, artinya kalau saya ulangin, dikasih lagi itu. Nomor 3, kalau 3 kali ya kita bantu, dia akan sangat mengapresiasi. Wah, terima kasih Pak. Nomor 4, hati-hati. Nomor 4, kalau 4 kali orang dibantu, dia itu merasa haknya dia tuh, kewajiban kita. Sehingga ya kalau kita nggak bantu, dia bisa marah tuh. Ya mungkin Anda pernah merasakan. Nomor 5 tuh, kalau kita bantu 5 kali, dia akan tergantung kepada kita. Lagi-lagi kalau nggak dibantu dia marah-marah, karena dia sekali lagi udah merasa haknya kita. Jadi mari kita jangan menciptakan tergantungan. Mari kita mengurangi memberikan ikan. Mari kita memberikan kail. Kita buka lapangan kerja sebanyak mungkin. Kita kasih sesuatu yang produktif, kita kasih modal supaya kita bekerja. Ayo kita bisa create ya, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jadi apalagi dengan sekarang banyak orang nganggur, ya banyak layoff. Ya mari mungkin kita bikin gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang buat mereka nanti bisa berdikari dalam mengembangkan hidupnya. Mereka tidak boleh ada orang tergantung kepada orang lain. Kalau untuk sementara ya sudahlah. Jadi bantuan-bantuan langsung, bantuan-bantuan kita ngasih beras, saya bukan apa-apa ya, kita bantu apa gitu, tidak terlalu menyelesaikan masalah juga dan mengakibatkan ketergantungan. Apalagi yang bagi-bagi, yang kayak kemarin bagi rendang, apain sih, open lagi, silakan nanti yang mau rendang kita buka gini, sekali kita buka, untuk negara kayak kita nggak mungkin. Kalau Anda membantu tuh harus tertentu orangnya. Kayak dulu saya pernah merenovasi 200 rumah di Cipambuan tuh, di Babakan Madang. Jadi itu jelas. Di luar dari 200 itu, di luar dari kawasan itu tidak berhak. Nah kita jangan pernah membuat open invitation. Datanglah, kami akan bagi-bagi nih. Semua orang yang membaca, mendengarkan undangan tersebut akan datang. Dan kalau mereka tidak dibagi, mereka bisa marah. Karena selagi-lagi dia merasa bahwa itu udah jadi haknya dia. Ya. Jadi sekedar sharing aja, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Ya jadi saya setuju banget, mari kita bantu sekeliling kita. Sekali lagi mulailah dari keluarga, tetangga-tetangga terdekat, baru ke lain-lain. Jadi saya bukan apa-apa, ada mungkin yang nyumbang ke luar negeri, ke Afrika, udahlah, nggak apa-apa sih namanya membantu. Tapi lebih bagus sekali kalau kita membantu sekitar kita lebih dahulu. Salam. Supaya Anda bisa ketemu gitu dengan orang-orang yang tepat yang Anda cari, ikutin seminar Business Matching bersama saya Helmi Yahya, dan kemudian ada lagi James Gui akan sharing. Orang Singapura ini bayangin networknya luar biasa, dan kemudian ada Pak Irfan Saputra, orang yang pernah mengangkat Garuda dari hutang ratusan triliun. Ada
Pak Ahmad Wijaya juga dengan pengalaman luar biasa, dan kemudian juga ada Sudianto Oy, jadi CEO dari Hypernets, akan sharing ya yang sangat luar biasa. Saya akan memimpin bagaimana business matching, bagaimana Bapak dan Ibu bisnisnya itu bisa jadi gitu. Dan jangan lupa pada malamnya kita ada gala dinner ya, di mana Anda lebih punya banyak waktu lagi, dan saya akan lead Anda ya untuk bisa bertemu dengan calon partner atau counterpart dari bisnismu. Ikutin seminar business matching tanggal 11 Juli ya, dan mau daftar kemana silakan hubungi ke bawah ini.